Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husnunidia dengan NIM 2103 211000097. Saya dari Prodi Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sifat biologi tanah yang meliputi bahan organik, yang kedua mikrofauna dan makrofauna, yang ketiga bakteri, dan yang keempat fungsi tanah. Untuk yang pertama, bahan organik. Peranan bahan organik di dalam tanah memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, yaitu membentuk agregat tanah. Yang kedua, membuat tanah lebih lunak, memperbaiki kompaksi tanah, mampu menyerap air yang tinggi, memperbaiki aerasi tanah, dan yang terakhir menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel. Untuk yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Yang A sebagai sumber unsur hara, yang B menetralkan keasaman dan kebebasan tanah, yang C meningkatkan KTK tanah, dan yang terakhir meningkatkan ketersediaan hara. Untuk yang ketiga, memperbaiki biologi tanah, yaitu sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, menambah kandungan humus tanah, sebagai bahan remediasi tanah, sebagai bahan ameliorasi tanah, dan yang terakhir meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Selanjutnya, mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna meliputi Actinomycetes, yaitu morfologi merupakan bakteri yang mirip jamur, memiliki dinding sel, memiliki miselia, menghasilkan spora reproduksi. Yang B, nematodes. Yang pertama, cacing tidak bersegmen, panjang 1 mm, diameter 15 hingga 35 mikron. Yang ketiga, protozoa. Yang pertama, heterotrof, memakan bakteria dan bumi. Yang ketiga, membebaskan nutrisi tanaman. Selanjutnya, makrofauna tanah. Yang pertama, cacing tanah. Peran cacing tanah mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, mencerna dan menghaluskan bahan mineral, yang terakhir menyuburkan tanah. Yang kedua, rayap. Peran rayap. Ketersediaan hara, kontribusi pada pertukaran O, CO, N, S, P, Ca, M, G, K, dan A. Penyedia makanan bagi organisme lain, siklus N. Yang selanjutnya, siput dan kumbang, mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Yang keempat, oribatit nidus, memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer. Yang kedua, membawa bahan tanaman ke atas atau ke bawah, memindahkan unsur hara, membawa mikro dan mesofauna. Yang terakhir, membuat lubang-lubang. Yang terakhir, hewan pengerat, menghaluskan ukuran bahan organik, menggunakan dan mengaduk tanah, memperbaiki drainase dan aerasi. Yang selanjutnya yaitu bakteri. Bakteri tanah bersifat heterotrof, sebagian kecil autotrof, umumnya aerob, berbentuk fakultatif anaerob, umumnya bersifat mesofilik, termofilik, hipertermofilik, sikrofilik, dan dapat toleran di temperatur ekstrim. Bakteri kelompok fungsional terdiri bakteri komposer, bakteri mutualis, bakteri patogen, bakteri litotrof atau kemoautotrof. Selanjutnya, fungsi tanah. Tersusun dari filamen panjang atau hifa tunggal yang panjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium. Dinding sel fungi tersusun dari kitin dan glukan. Reproduksi seksual spora dari fusi dua nukleus. Reproduksi aseksual spora tidak dari dua fusi nukleus. 5 kelas fungi. Yang pertama, Omycetes. Yang kedua, Zygomycetes. Yang ketiga, Ascomycetes. Yang keempat, Deuteromycetes. Dan yang terakhir, Basidiomycetes. Selanjutnya, penjelasan biologi tanah. Biologi tanah merupakan ilmu tentang komponen hidup dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, Actinomycetes, gangau, dan fauna tanah lainnya. Biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisik dan kimia tanah. Yang selanjutnya, aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh iklim yang meliputi curah hujan, suhu kelembapan. Yang kedua, tanah, pH, rotasi kelembapan, dan toksisitas. Yang ketiga, vegetasi, meliputi hutan padang rumput. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama tekstur, yang kedua agregasi dan struktur, yang ketiga pori dan biji tanah, yang keempat air tanah, yang kelima aerasi tanah, yang keenam pH tanah, dan yang terakhir KTK tanah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.